Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia dari kelas 24204. Nah, sekarang di sini saya bakalan ngejelasin jurnal yang judulnya itu Perancangan dan Analisis Antena Dipol pada frekuensi 2,4 GHz untuk modul XD X2 Pro menggunakan HFFS 14.0. Nah, sebelum kemana-mana, kita bakalan dulu lihat dulu abstraknya. Nah, si XD S2 Pro ini tuh itu merupakan modul yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Terus dia tuh pakai standar IEEE 820.15.4. Nah, terus polarisasinya itu linear. Nah, banyak tipe dari antena yang bisa dipakai. Nah, salah satunya itu antena dipol. Simulasi sama implementasinya itu kita pakai si Ansoff HFSS 14.0 softwarenya itu. Nah, terus sebelumnya kita itu bakalan lihat pengertian dari si XB S2 Pro-nya dulu. Nah, itu merupakan salah satu jenis XB yang diproduksi oleh Digi Internasional. Terus keunggulannya itu memiliki daya yang lebih besar sama jangkauan komunikasinya tuh luas. Nah, si XB S2 Pro ini tuh merupakan radio frekuensi transceiver yang atau modul yang terdiri dari si RF receiver sama transmitter sebagai protokol komunikasi nirkabel. Nah, modul XB S2 Pro-nya itu pakai si 2,4 GHz frekuensinya. Terus modul ini tuh menyajikan kemampuan untuk pengiriman data antar perangkat dengan kemampuan yang bervariasi tergantung pada kondisi dan juga tempat. Terus di sini ada gain, ada VSWR, terus ada return loss, ada akselerasio. Nah, itu tuh nanti bakalan dijelasin di bawah. Nah, itu tuh bakalan dicari di si simulasinya. Di bawah nanti bakalan ada penjelasannya. Nah, di sini gain itu merupakan parameter yang berfungsi untuk menghitung efisiensi antena. Nah, di sini juga ada rumusnya. G sama dengan 4V U dalam kurung data, dikali V per V in dalam kurung lossless isotropy source. Terus ada juga VSWR. VSWR itu merupakan data dari impedansi matching antara transistor sama antena. Nah, ini rumus buat nyari si VSWR-nya. 1 ditambah koefisien pantul per 1 dikurangi si koefisien pantulnya. Terus di sini juga ada return loss. Return loss merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali. Terus tuh fungsinya juga kayak VSWR, yaitu untuk menentukan matching antara antena dan transmitter. Nah, rumusnya itu return loss itu sama dengan 20 log 10 kali si koefisien pantul. Terus ada si akselerasionya. Nah, terus si akselerasio ini merupakan perbandingan major axis atau OA dengan minor axis atau OB. Nilai akselerasio menjadi salah satu acuan untuk melihat apakah antena yang dibuat itu berpolarisasi linear, sirkular, ataupun elips. Nah, ini tuh rumusnya AR sama dengan major axis dibagi minor axis atau juga OA per OB. Nah, ini tuh diagram sih alias penelitian antena si dipolnya. Kan di sini si frekuensi kerjanya tuh pakai 2,4 GHz. Nah, kita tuh bakal nyari si S parameternya tuh kan harusnya tuh kurang dari 10 dB. Terus VSWR-nya juga kurang dari 2 dB sama gain itu 5 dB. Nanti bakal kebukti atau enggak. Gitu. Antena dipol. Antena dipol merupakan antena yang memiliki transduser antara pengendali gelombang propagasi pada saluran transmisi dan gelombang propagasi elektromagnetik pada keadaan free space. Nah, pada arus antena linear, dipol pendek memperhitungkan kesamaan panjang suatu elemen. Ini dapat dilihat dari medan magnet dan medan elektrik yang diradiasikan pada dipol pendek panjang elemen. Atau L harus lebih kecil dari lambda.
Nah, di sini ada cara cari panjang gelombang atau juga lambda. Lambda sampai dengan C per F. C-nya di sini itu tuh kecepatan cahaya, terus F-nya itu frekuensi kerjanya. Nah, dikarenakan di sini kita pakai frekuensi kerja 2,4 GHz, jadi lambdanya itu 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 2,4 dikali 10 pangkat 9. Hasilnya itu 0,125 meter atau juga 125 mm. Nah, di sini ada si perancang model antenanya yang dipakai si software Ansoff HFSS-nya. Nah, ini si gambar desain awalnya. Dari perancangan antena dipol menggunakan perangkat lunak Ansoff HFSS 14 didapatkan hasil simulasi seperti akselerasio, gain, dan S parameter yang dapat dilihat. Ini. Nah, lebih jelasnya bakalan kita lihat dari si hasil penelitian sama si analisanya. Nah, di sini tuh ada si hasil penelitian dari si aksial rasionya. Nah, di sini tuh kan kita pakai frekuensi 2,4 ya, otomatis makernya kan ada di 2,4 GHz kan. Nah, hasilnya itu dia tuh aksial rasionya tuh 8,4558 dB. Terus, nah otomatis si nilai ini tuh nyatain bahwa si antena dipol ini tuh polarisasinya tuh linear kayak gitu. Terus ini di bawahnya ini tuh ada si gain antenanya. Nah, hasil dari si gain antenanya itu yaitu 0,5071 dB. Nah, nilai ini tuh masih kurang dari si spesifikasi yang ditentuin. Kan kurang dari si 5 dB tadi. Nah, di sini ada S parameternya. Nah, di sini S parameternya tuh ada min 13,985. Nah, ini udah sesuai sama si spesifikasinya. Soalnya kan si spesifikasinya tuh harus kurang dari si 10 dB. Nah, di sini ini tuh min 13. Nah, ini di sini ada si VSWR-nya. VSWR-nya tuh ngehasilin 3,5197 dB. Nah, ini tuh masih belum optimal karena frekuensi yang tadi di perencanaannya tuh yang kita inginkannya tuh yang dari 2 dB, kurang dari 2 dB. Nah, ini tuh hasil penelitian perubahan tinggi outer konduktornya. Nih, tinggi outer konduktornya misalnya 0,05, nah dia tuh ngehasilin aksial rasionya tuh 30,0252, terus tuh gainnya tuh 0,571, terus S parameternya min 22,31186, sama VSWR-nya 1,3328. Nah, terus ini ke bawahnya juga kayak apa yang berubahnya tuh kita rubah-rubah tinggi outer konduktornya. Nah, habis hasil penelitiannya itu dapat hasil yang terbaik. Nah, perubahannya itu yaitu pada tinggi 0,15. Nah, tapi karena sebenarnya si nilainya itu masih belum sesuai sama spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan perubahan dengan tinggi wire dari 3 mm sampai 4 mm. Nah, hasilnya itu kita bakalan lihat di si tabel berikutnya. Nah, ini. Tinggi wire kan 3 sampai 4 mm. Nah, gitu. Ada 3, ada 3,2, ada 3,5 sampai 4. Hasil aksial rasio gain S parameter sama si phase wire-nya. Setelah dilakukan perubahannya, nah ini baru dapat hasil yang terbaik, yaitu pada 3,2 mm. Nah, ini lebih jelasnya ngelihat grafiknya. Nah, ini tuh ngedapetin aksial rasionya tuh 35,0359 pada frekuensi 2,4 GHz-nya. Terus gain-nya dapat 0,7469 dB. Nah, itu tuh udah bagus kan. Terus kayak karena nilainya masih
itu masih belum bagus karena nilainya masih kurang dari si 5 dB. Terus ada return loss-nya. Si return loss-nya itu dapat yaitu min 21,1851 dB. Nah, ini tuh udah memenuhi spesifikasi karena kan harusnya tuh min 10 dB ya minimalnya. Terus ada VSUR-nya juga. VSUR-nya tuh dapat 1,515 dB. Nah, ini tuh udah baik karena dia tuh udah sesuai sama si parameter yang diinginkan itu 2 dB. Jadi yang nggak sesuainya tuh yang belum dari spesifikasinya itu cuman gain-nya aja. Nah, di sini ada kesimpulan bahwa berdasarkan pembahasan mengenai perancangan dan analisis antena dipol pada frekuensi 2,4 GHz, nah pakai si modul XBS2 Pro-nya tadi itu tuh, terus pakai software HFS 14.0-nya tuh nilai axial rasionya tuh dapat 35,0959 dB. Terus tuh nilai S parameternya min 21,1851 dB, nilai VSWR-nya 1,5195 dB, sama nilai gain-nya itu mencapai 0,7469 dB. Nah, berarti di sini itu hanya nilai gain yang belum memenuhi si spesifikasinya, yaitu 5 dB. Gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya resume dari si jurnal ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.